Hari ini kita akan nanya langsung kepada seorang pedagang jam, kenapa harga jam tangan itu selama pandemi ini malah makin naik. Bahkan harga bekasnya itu lebih tinggi daripada harga barunya. Oke, di sebelah gua udah ada Steven nih. Siap. Dari Hobi Jam. Hobi jam. Hobi Jam. Betul. Tempat jual beli jam. Jam. Biasanya ada yang baru, ada yang bekas. Ada yang baru, ada yang bekas. Oh, ada macam-macam jam ya. dinding juga ada. Jam ini juga ada. Macam-macam. Makasih ya udah datang ke sini karena untuk ke rumah gua ribet banget ya. Oh, butuh dengan pengorbanan sampai hidung gua baal sekarang ya. Dicolok terus. Udah tes PCR, tes antigen, Antibody. Gila lo. Emang agak ribet untuk kesini. Jadi makasih Siap. Steven udah meluangkan waktu ke sini. Demi keamanan bersama. Demi keamanan bersama. Gue mau cerita dikit. Jadi 2 tahun yang lalu gue menjual semua jam tangan gue. Jadi gue kan emang hobi jam juga. Iya. Ya, sama kayak nama toko hobi jam. Emang part of hobi jam, Bang. Nggak Hobi apa-apa. jam. Emang part of hobi jam. Gue kan hobi jam juga. Gue waktu itu beli jam tangan, sempat koleksi juga gitu kan. Terus lama-lama gue mikir, begitu banyak jam, tapi gue makainya tuh cuman satu biasanya sehari, ya kan? Dan akhirnya gue memutuskan bahwa barang-barang di rumah gue tuh, gue juga pengennya minimalis. Jadi apa yang gue punya tuh memang yang punya value buat gue. Yang punya value, gitu. oke. Gue tuh mikir, kalau jam sebanyak itu, gue jual, gue ganti sama satu jam tangan yang nilainya itu mungkin ya hampir sama lah dari semua yang udah gue jual tadi ya secara value gitu kan. Gue akan lebih apa ya, lebih sering pakai jamnya gitu. Jadi gue jual semuanya waktu itu, terus gue minta dicariin sama lu kan. Yep. Gue minta dicariin Rolex Daydate 40, ya kan? Apalagi anniversary dial tuh, yang white gold. White kan? gold, betul. Kenapa gue minta dan kalau bisa kan waktu itu second ya. Kenapa? Karena gue ngelihat jam-jam Rolex yang white gold itu secondnya tuh turun jauh. Dulu waktu itu. Dulu. Jadi makanya gue bilang sama lu, bro, cariin dong Daydate 40 yang white gold gitu kan. Dapat tuh waktu itu dari Hong Kong ya kalau nggak salah. Dari Hong Kong. Dari Hong Kong dapat. Dari Hong Kong. Terus harganya lumayan dalam tuh. Barunya berapa, secondnya turunnya lumayan jauh. Ada 100 juta lebih lah turunnya gitu. Gue happy banget tuh. Terus ya udah berarti ini emang yang datengin nilai buat gue aja nih. Berarti memang kepake nih buat gue. Udah cuman satu nih, pandemi datang. Pandemi, gue udah 1,5 tahun ini jarang banget keluar rumah. Itu jam cuman kepake paling 2 kali. 2 kali selama pandemi? Iya, Rolex Daydate gue itu. Lo. Iya, Oke, cuman itu pun kalau keluar rumah, lama-lama gue jadi terbiasa nggak pakai jam. Oh. Jadi gue mikir, ini si Rolex Daydate 40 yang lo jual ke gue tadi, itu mungkin akan lebih bahagia kalau punya orang lain yang makainya. Owner baru. Kalau owner baru. Karena kalau buat gue udah mulai kayak, kayaknya ini gue jarang pakai. Terus keberatan juga itu kan white gold kan. Gue kalau nulis itu suka baret. White gold itu kan lebih sensitif daripada steel kan. Jadi lebih gampang baret lah istilahnya gitu. Betul. Jadi sayang kalau gue pakai di rumah buat nulis pun dan lain-lain. Terus gue mikir kasihan juga nih, mending cariin owner baru. Macam pet shop, bro. Macam hewan peliharaan. Gue baru denger sih. Karena gue kan kasihan gitu loh, maksudnya. Gue nggak pernah denger orang mau jual jam ke gue bilang, inilah biar dapat owner baru. Kayaknya gue nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah, bro. Nah, kan kasihan kan cuma di kotak doang gitu loh, maksud gue. Dikandangin kan. Ya, Masih kayak pet shop dong. Oh iya, tuh dia makanya. Iya. Udah kan? Terus gue chat lo, gue iseng sebenarnya ngechat lo. Kayak nanya aja, karena gue tahu kan jam tangan itu lagi tinggi-tingginya. Entah kenapa ya, walaupun pandemi dan lain-lain gitu kan. Terus gue tanya lu, bro, ini berapa harganya? Karena gue inget waktu itu ada yang sempat nawar Rolex gue, Daydate gue. Berapa tuh? Nah harganya tuh di bawah harga gue beli lu. Jadi dia iya, nawarnya rendah tuh. Rendah, oke. Oh, itu pas kapan tuh? 2 tahun lalu apa gimana? Oh, itu sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi, oke. Itu pas kayaknya berapa? 8 bulan, 9 bulan setelah gue dapet deh. Oke. Gitu. Udah, gue nanya lo iseng, ternyata harga jam tangan gue itu naik ratusan juta. Gue kaget banget. Ya udahlah kalau kayak gitu. Jual lah ya. Jual lah ya. Terus gue mikir kayak, pertama gue udah jarang pakai, kedua harganya naik banget. Mending gue jual aja deh, ya udah. Habis itu paling gue taruh di instrumen lain gitu ya, untuk nunggu naik. Baru mungkin kalau suatu saat pandemi udah kelar,
gue punya hasrat lagi untuk punya jam tangan, gue beli yang lain gitu. Beli yang lain. Karena gue juga lagi nyari mungkin yang steel gitu, kayak Explorer 1 kan gue bilang ke lo juga ya. Iya, Gitu. itu juga susah sekarang barangnya, Bro. Susah ternyata. Susah barangnya. Dan dulu tuh secondnya juga di bawah. Dulu yang murah Explorer banget 1 kan. secondnya. Iya, sekarang murah. udah gede banget. Nah Udah makanya 3 digit lah sekarang ya harusnya mah. tiga digit Hampir, ya? hampir. Berarti jam tangan gue ada di lo dong. Iya, harusnya ada. Oke. Harusnya. Gue sih tadi Harusnya. belum ngecek nih, Bro. Belum ngecek gua. Ini kita buka sekarang. Buka. Buka ya. Deg-degan gua juga bukanya nih. Oke. Ini lu bawa di mobil lo. Nah ini Mobil, jam gue. iya. Boleh nggak gue bertemu? Oh siap, silakan nih. Bertemu kangen Mantan majikan. mantan majikan. Mantan majikan. Ini dia nih. Ya ampun. Bagus ya. Udah beli Bagus lagi lah. banget. Terus gue udah jual ke lo terus gue beli lagi. Tapi emang sih, oh ini rantainya lo tambahin. Udah ya? gua tambahin lagi Lo dong. tambahin ya. Tapi emang ini cakep banget sih jujur ya. Cuman sayang banget kalau di gua dan tidak terpakai menurut gua gitu loh. Ini menurut gue salah satu yang paling cantik, yang paling bagus, dan gue tuh sempat punya pikiran bahwa ini buat selamanya aja deh gitu. Sebenarnya boleh juga kalau emang buat selamanya mah. Iya, karena Day-Date itu kan kayak Warren Buffett aja pakai Day-Date, Iya, everlasting man. which is yang 36 kalau dia punya. Ini kan 40. Dan dialnya ini anniversary kan. Betul. Anniversary dial. Jadi warnanya Rolex itu kan hijau. Hijau. Iya kan. Jadi ini juga langka nih. Orang pasti pengen dialnya nih. Dan apa sih namanya tuh penunjuk angkanya itu dia bukan angka tapi Romawi. Kan? Romawi, betul. Jadi buat gue ini emang apa gue beli lagi ya? Ya boleh, silakan. Bro. Udah gue Boleh, silakan. udah jual ke dia, Nanti gue beli pas off lagi. cam tinggal kita ngomong harga lagi ya berapa. Enggak, gue udah merelakan. Semoga dia punya majikan. Majikan yang lebih baik dari Majikan, gue gitu. oke. Yang bisa memakai dia sebagaimana dia seharusnya. Yang menarik adalah dari Day-Date 40 ini, dulu itu dia kan punya yang 36. 36. Nah, yang 36 itu kalau udah umurnya agak tua tuh, rantainya ini yang presidential bracelet ini suka melihat-lihat, bro. Suka ngondoy. Iya, suka ngondoy. Ngondoy. Yang 40 itu enggak. Karena dia ada ceramic insertnya, jadi dimasukin kayak apa Betul. gitu sama Rolex. Betul. Jadi dia tahan lama banget. Dulu pas gue beli ini pun juga gue mikir kayak gitu, ini buat selamanya nih, lama nih gitu kan. Dan gara-gara gue tahu dia punya si ceramic insert itu, jadi kayak gue tambah pede tuh, gue beli aja gitu. Cuman ya terpaksa kamu sih naiknya terlalu tinggi. Jadi Bambang tergoda. Iya, jadi gue tergoda nih. Terus entah kenapa ya pas gue jual jam ini ke lu, gue punya dorongan buat WA Ari Lasso. Wah, Ari Lasso? Iya. Kenapa emang tuh? Karena Ari Lasso itu kan juga suka jam. Iya. Terus gue sempat ke rumah dia, gue cerita soal jam ini juga. Entah kenapa gue ada dorongan gitu, pengen WA dia. Terus gue ya WA dia, Mas Ari, gue pengen cerita nih yang Day-Date gue udah laku gitu. Mas Ari kan punya beberapa jam dengan harga retail tuh. Iya. Dia punya Daytona, bro. Daytona, ya. Pepsi, Punya segala Pepsi macem. itu retail dia dapetnya. Waduh, hoki bener. Hoki banget makanya. Entah kenapa gue harus WA dia. Nggak tahu kenapa gitu. Ada dorongan aja gitu. Terus dia marah. Marah kenapa? Nah dia bilang, lu kan waktu itu janji kalau lo mau lepas jualnya ke gue. Terus gue baru, oh iya pantesan gue harus WA dia. Oke. Ternyata gue sempat janji ke dia memang. Oke. Tapi gue lupa gitu. Waduh. Gue lupa, gue pernah kayak Mas Ari, kan dia naksir juga kan gitu. Oh pantesan gue harus WA dia gitu. Terus ya udah akhirnya sorry Mas Ari, gue beneran gue skip banget, gue lupa banget gitu. Dan nanya harganya berapa gitu, segini gitu kan gue bilang. Wah udah naik jauh ya, iya bener naik jauh. Ini gue untung banyak banget sih dari jam kesayangan gue ini ya. Pertanyaan gue, kenapa sebuah jam ya yang dikenal harganya itu turun cukup dalam ya, yang Rolex White Gold ini ya, hampir semua White Gold kan begitu tuh. Kalau Rolex Steel ya udahlah, dari zaman gue beli Day-Date ini, Rolex Steel itu naiknya udah makin gila tuh. Ya lumayan lah. Sekarang udah absurd lagi pasti. Tapi gue punya keyakinan White Gold itu akan segitu-segitu aja. Tiba-tiba gue hoki nih, dia naiknya gede banget gitu. Dan di zaman pandemi. Menurut lo kenapa? Gini, sebenarnya pas awal-awal pandemi baru masuk ke bumi, ya, itu semua harga jam memang turun, Bang. Oh gitu? Semua sempet turun. Oh Cuman, seharusnya belinya pas itu kalau orang-orang mau beli? iya, kan sama kayak orang main saham, lagi merah dibeli. Oke, betul. Iya dong, nah itu dia. Cuman itu cuma sekitar kayak 2-3 bulan waktu itu dia turun. Harga sempat koreksi tuh, ya kan. Tapi setelah itu, gini, banyak orang itu yang kaya, men. Kalau orang beli jam kan pasti orang kaya. Kan pasti orang yang punya uang lah gitu loh. Oke. Mereka tidak ada dampak apa-apa. Maksudnya Terhadap pandemi? Terhadap pandemi. Buktinya kan gue kan banyak customer yang mereka itu justru malah datang ke tempat gue itu kayak ngoceh-ngoceh gitu. Ah, gue sekarang mau keluar negeri kagak bisa. Gue mau ngapain kagak bisa gitu loh. Gue mendingan beli jam aja deh. Stres, nggak ada uang untuk apa? Nggak ada buat spend gitu loh, bro. Oke. Nah, dari sana demand makin tinggi. Jadi
dari sana tuh jadi banyak orang mungkin yang bahkan yang pas pandemi bro, banyak orang tuh yang nggak tahu jam tangan, jadi tahu jam tangan karena mereka bosen kan, dia nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi mereka searching di Google apa gimana segala macem, demand makin tinggi, orang makin nyari jam-jam ini. Oh gitu loh. Jadi harga tidak ada gitu pengaruh. Nah, kalau di luar negeri, karena di luar itu kan ada quantitative easing tuh, di mana banyak orang yang tiba-tiba dapat cash gitu dari pemerintah gitu kan, karena program quantitative easing itu gitu. Jadi banyak aset kelas di Amerika itu yang jadi naik gitu, makanya saham naik di sana, terus Bitcoin juga naik di sana, ya kan? karena uang kan pada masuk ke sana gitu. Ada hubungannya nggak sama kenaikan harga jam? Kalau di luar pasti naik juga. Ada hubungannya nggak sama kenaikan harga jam di Indonesia? Katakanlah misalnya lo banyak pembeli dari luar gitu. Pembeli dari luar sih beberapa ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Kalau dibandingin dulu sih banyakan dulu ya. Karena dari luar tuh gimana tuh? Maksudnya dia dari Amerika, dari Hong Kong, dari macam-macam bro. Ada yang dari Amerika, dari Hong Kong, dari Singapura, macam-macam. Nah itu lu kalau mereka berarti lu pernah jual kan? Pernah jual. Nah itu lu ngirimnya gimana? Ya kita pakai inilah, pakai ekspedisi lah. Lu yang bener aja lu jam ratusan juta lu kirim pakai ekspedisi. Kan yang penting mereka udah bayar dulu. Lu nggak serem apa ekspedisinya nanti kenapa segala macam? Harusnya yang serem mereka dong. Kan kita bilang dulu, bro, ini kan gue udah dia kan emang nggak bisa datang. Ada sih bisa datang, cuma harus karantina dulu segala macam. Ada juga ya? Betul ya kan, mager mereka kan. Ya udah mereka pun juga nekat kirim-kiriman begitu. Berarti demand ada dari luar tapi nggak sebanyak dulu. Berarti memang ini market domestiknya yang lumayan nafsu juga ya. Nafsu, betul. Makanya naik banget nih harganya. Apalagi orang kan makin dengar kan, misalnya beli Rolex, beli Patek Philippe, beli RM gitu, harga naik terus. Kan orang kan makin penasaran dong. Jadi pengen punya gitu. Dulu tuh gue mikir 1 tahun, 2 tahun yang lalu itu harga jam tangan udah bubble menurut gue. Sempet bubble. Udah terlalu tinggi. Dan bentar lagi ini pecah nih bubble-nya tuh feeling gue pada saat itu. Tapi ternyata enggak ya. Enggak, makin naik bos. Aneh banget ya. Itu dia. Aneh banget. Tapi lo sebagai pedagang jam udah ngerasa nih. Kayak gue agak takut nih megang Rolex Steel nih. Karena harganya udah ketinggian gitu. Sempat ada rasa itu? Gua apa ya, kalau untuk ngerasa takut sih kita setiap kali pasti ada. Karena kita kan stok. Kita stok, kita harus jual ke orang. Tiba-tiba harganya drop bubble, kita yang bye-bye. Iya, karena lo nggak bisa jual stok lo. Nah, cuman permasalahannya adalah kita sampai sekarang pun juga nggak bisa prediksi ini harga bakalan sampai berapa gitu loh. Contoh misalnya ini bro, ini Patek 5726. Waktu pandemi, awal pandemi masuk nih di tahun 2020, bulan Maret apa bulan April ya, kalau nggak salah. Harga ini sempat nyentuh di angka 900. 900 juta? Betul, sempat nyentuh harga segitu. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Wow. Pas pandemi masuk, harga ini sampai 600 lebih. Oke, turunnya 300 juta. Turunnya jauh banget. Oke, lalu? Jadi banyak orang yang panik selling tuh. Iya, panik tuh. Jual, ya kan. Ibarat saham Rolex hancur. Ibarat saham apa itu merah gitu kan. Supply makin banyak, makin jadi banyak. harga turun. Betul. Patek sempat stuck. Oke. Ya kan. Cuman seiring berjalannya waktu, mungkin kondisi ekonomi udah mulai makin sedikit membaik ya. Terus juga orang tuh udah mulai penat, ya kan. Harga sekarang udah balik ke 900 lagi. Ini udah 900 lagi? Hampir 1 M. Tapi ini... Dan ini market dunia bro ya. Wow. Harga dunia loh, boleh dicek dimanapun terserah. Ini Patek Philippe annual calendar nih. 5726. 5726. Dia ada yang steel bracelet, ada yang ini juga sih, ada yang kulit ya. Ada yang kulit, ini kan yang kulit nih. Ada yang steel, udah. Cuma ada 2 pilihan. Dial putih, biru. Kalau yang menarik sama Patek yang ini tuh ngeset jamnya tuh cuma setahun sekali kan? Setahun sekali, betul. Manual calendar soalnya. Pakai. Tapi Patek emang terkenal sih sama watchmakingnya sih. Buat complication yang kayak gini nih. Di 900 juta cuman udah mau 1 M menurut gua kayak wow, karena harga retailnya aja berapa ini? Retailnya berapa? Gope ada? Gopean lah 500 juta ya? ya? Berarti ini hampir double dari harga lo beli di toko. Dulu zaman lo kenal sama gua baru berapa sih bro? 300-an? Tapi jujur ya, kalau kayak gua aja ya, pas lagi pandemi itu bulan Maret April itu saham kan memang merah banget. Banget. Itu gue masuk banyak banget tuh di saham tuh. Wah, begitu Januari gue kayak buset banyak banget returnnya gede banget gitu. Iya makanya. Jadi gue mulai agak memahami sih mungkin ada beberapa keputusan investasi yang orang-orang yang memang ada uang lah ya buat mereka taruh ketika market lagi parah banget kali ya. Betul. Sehingga begitu marketnya rebound, return, mereka punya hasil investasi yang cukup besar yang mereka nggak tahu mau diapain gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat ya maksudnya kalau gue lihat dari market di Indo nih ya, jadi banyak orang Indonesia itu menurut gue agak-agak salah karena kenapa? Pas lagi merah pada takut.
Betul. Kita bilang bukan soal jam ya, masalah Apapun itu ya. ya. Lagi merah orang pada takut, pada tahan nggak mau beli gitu loh. Rata-rata ya, ya kan. Pas lagi hijau orang pada beli-beli. Iya. Dari hijau ke merah orang udah pada panik selling tuh. Iya. Jual terus, ya kan. Nanti sudah jual, harga naik lagi. Iya. Tepok jidat. Iya. Paham sih, paham ya. Gitu. Tapi karena gue tahu apa yang gue beli ya, dalam artian, ini kalau kita ngomongin saham, reksadana gitu-gitu. Karena gue tahu apa yang gue beli, jadi gue pede beli pas lagi merah. Dan lu tahu, Gue tahu barangnya, ini apa sih apa gitu. kan? Iya. Gitu. Kebanyakan orang kayak gitu kan karena dia nggak tahu kan, dia bilang temennya untung 100%, dia ikutan. Karena ikut-ikutan itu makanya Iya. orang sering jeblos. Oke, tapi dengan logika yang sama, dengan pendekatan yang sama, bisa diaplikasikan ke jam juga nggak? Katakanlah misalnya gini, oke, Rolex sudah pasti bertahan harganya. Lo kalau mau, lo jangan Patek, karena Patek terlalu tinggi gitu. Ini kalau mindsetnya mau lihat harganya naik tuh, bisa nggak diaplikasikan kayak gitu? Kalau misalnya gue bilang sih, nggak ada yang pasti bro. Kalau untuk yang namanya investasi ya. Lu bilang orang zaman dulu investasi di properti, wah ini harga bagus banget, main akan naik, taunya Sekarang agak susah, berantakan juga gitu loh. Gue nggak bisa prediksi ini kapan harga akan bubble, karena emang sampai sekarang sih so far sih Rolex nggak pernah ada apa-apa. Tidak pernah ada turun harga apa nggak ada tuh, nggak ada. Sempat pas kemarin pandemi tapi cuma sedikit doang gitu loh. Karena dari Rolex sendiri pun juga mereka, gue tuh baca berita sih, gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Cuma kemarin gue baca Rolex aja supply-nya mau diturunin lagi. Padahal demand buat jam tangan mereka kan gede banget. Nah mereka mau nurunin supply-nya lagi gitu. Buat gue agak aneh juga kenapa orang lagi pada demand nih malah lo turunin. Ya itu triknya dia lah untuk bikin dia makin hype bro harusnya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi barang susah banget karena gue sampai nanya salah satu retail ya, retail, oke. toko retail gitu, authorized dealer. Gue tanya gitu, gue kan nyari Explorer 1, abis gue jual ini ke lo kan lumayan banget tuh, ya kan untungnya kan. Gue nanya juga Explorer 1 gimana, kenyang lah lumayan lah. Explorer 1 masih ada nggak gitu kan? Terus dia bilang itu mah udah susah banget, ditanya Mas Radit gitu, udah pasti nggak bisa dapet karena barang susah banget. Oh iya, gue paham sih lagi emang susah banget dapetinnya gitu, makanya harganya inflated banget gitu. Oke, terus yang ini lo bawa apa? Ini bukan Hulk tapi ini Starbucks. Apa itu Starbucks? Jadi kenapa ini dibilang Starbucks? Sebenarnya kalau bagi gua sih ini adalah the new Kermit. Oke, karena dia hitam. Hitam. Cuma mungkin karena orang takutnya ketuker ya, jadi bilangnya ya Starbucks karena ini juga hitam. Oke, karena kalau yang Rolex tuh yang Rolex yang warna hijau itu bezelnya itu ada beberapa kan. Ada Hulk. Yang sangat populer itu Hulk. Dia ceramic bezel, dalamnya hijau tuh. Ya. Wah itu kalau pakai nyala banget tuh. Kelihatan banget itu Rolex Hulk-nya. Ulek. Kalau Kermit itu yang dulu banget tuh, yang dialnya hitam, aluminium tapi ya. Ya betul. Masih ada tuh. Masih di pasaran dia masih ada. udah nggak keluar lagi barunya. Cuman Tapi di pasaran masih ada. Masih ada kalau untuk pasaran second ya. Starbucks ini berarti ini ceramik udah pasti. Ya. Tapi ukurannya kok kayak lebih kecil daripada Hulk ya? Enggak. Ini 41 bro. Justru lebih gede. Lebih gede. Oh, I see. Boleh gue coba nggak? Lo boleh silakan bro. Mau bawa pulang juga boleh, nggak apa-apa. Asal bayar. Ntar tinggal transfer, gue mah gampang bos. Kamu jadi dagang. Aneh juga ya Rolex ngeluarin 41 ya. Kalau dari Apa lu bedanya nih, ya? lu lebih suka Hulk atau Starbucks? Gua entah kenapa kok ngerasa ini lebih kecil daripada Hulk. Karena hitam. Mungkin. Platnya hitam. Mungkin. Dialnya hitam. Padahal gua nggak suka jam tangan di atas 40 mili. Tapi gua ngerasa ini secara di tangan tuh agak lebih kecil. Gua suka jam yang kecil-kecil. Jadi kalau gua ngelihat sekarang kayak gini, gua kayak lebih suka Starbucks ini. Starbucks. Walaupun setelah gua tahu diameternya 41. 41, gue lebih prefer 40. Cuma kalau sekilas ngelihat sih, karena gue nggak bandingin side by side ya. Harga berapa bro? Sekarang itu harga baru second nih. Dua-duanya deh. Dua-duanya ya. Ya second 280 baru 290. Nggak jelas. Asal lo tahu ya. Aduh. Bro, asal lo ada tahu. apa sih? Nih, Masa double dari retail? Lu gila kali. Asal lo tahu ya. Misalnya gue dapat ini barang nih. Misalnya ya. Hari ini gue dapat. Let's say misalnya modal gue 275 deh second. Ya, okay. Misalnya gitu ya. Lo beli 275 nih. Oke, misalnya ya. Itu pun udah tinggi banget kan? Udah tinggi banget. Dan gue jual besok ke 280. Oke. Lusa gue ada barang lagi berikutnya. Mungkin nggak mau apa? Harusnya kan modalnya 275 dong. Iya. Ah, iya, ini nggak modalnya. Berapa? Beda lagi. 280. Naik lagi bisa 280, 278, 280 lagi gitu loh. Sekarang emang harganya begitu men. Gua pun juga bingung gitu loh. Karena gue tahu retailnya ini pasti 140 jutaan, 150 jutaan. Iya, ya kan? Segituan kan? Iya. Karena gue masih inget Hulk aja waktu itu sempat 140 tuh.
berapa tahun lalu. Lu dulu jual ke gua kan pernah ya Hulk? Iya, kan gue sempat jual Hulk ke lo kan? Iya, betul. Iya. Gue sempat jual Hulk ke lo itu gue untungnya puluhan juta. Puluhan juta. Iya, Tapi ya itu aja juga, itu dalam fase dimana gue ngerasa udah kebanyakan nih dan gue jadi nggak punya waktu buat koleksi gue gitu. Maksudnya gue tau lah orang koleksi buat dilihat, tapi gue tuh tipe yang nggak bisa. Lo tau gak sih sofa rumah gue yang di depan tuh gue jual juga. Nah, sofa lu jual gara-gara kenapa? nggak pernah gue pakai. Gue tuh tipe yang kayak gitu. Gue yang Kenapa kayak lu jual sofa? apa? Kenapa lu jual? Kan banyak kucing di rumah lu. Karena nggak pernah didudukin juga gitu. Akhirnya gue jual karena menurut gue kalau udah nggak kepake lebih baik jadi nggak bawa nilai apapun, paham nggak? Oh. Hubungan gue sama barang tuh lebih ke seperti itu gitu. Bener-bener yang Lu mau semua secukupnya gitu. ada berartinya buat lu lah gitu Iya. loh. Bukan berarti nggak boleh mahal ya. Nggak boleh mahal, iya. Karena kadang-kadang kalau gue ngomongin hal-hal kayak gini tuh orang bilang, ya tapi lu punya ini mahal. Bukan berarti nggak boleh mahal. Kadang-kadang barang mahal itu umurnya jauh lebih panjang daripada yang murah loh. Kadang-kadang loh. Iya. Jadi kita bisa berhemat on the long run gitu loh. Yap. Jadi kalau beli ikat pinggang atau sepatu yang kualitas lebih tinggi mungkin lebih mahal kan. Iya. Tapi kan dia umurnya tuh bisa lo wariskan bahkan Betul. ke anak cucu lo gitu kan. Sedangkan yang murah mungkin lo ganti lagi, nanti berapa bulan, berapa tahun ganti lagi. Betul. Jadi lama-lama in the long run jadi lebih mahal sebenarnya gitu. Jadi gue pengen satu tapi bagus, which is ini nih satu tapi bagus. Cuman ya karena gue udah nggak pernah pakai juga kayaknya. Dan kedua udah goyang dengan untungnya berapa, Iya, jadi itu ya dia, iman rese goyang. banget ya. Kenapa Iya. harus naik Tapi sih? maksudnya gini, Harganya jadi tinggi banget. lu waktu mau jual ke gua jam ini, lu kan gak ngecek harga sebenarnya. Gua nggak ngecek harga. Bener gak? Iya. Let's say kalau misalnya gua bilang angkanya misalnya sekian gitu loh, lu percaya aja dong. Gue percaya sama lo. Ya kan, itu dia. Cuman nih karena emang sellernya siapa dulu. Iya. Fair gak? Kenapa jadi jualan? Bener dong, sellernya harus fair Betul, dulu. tapi bener karena gue jualnya ke lu, makanya gue Iya. percaya aja. Itu dia. Gue Dan untungnya fantastis kan? untungnya fantastis, Itu dia. iya betul. Karena apa namanya? Ya gue emang ngecek lo doang, Sekalian promosi ya. Iya sekalian promosi. Gue bahkan nggak ngecek di Krono loh. Gue tuh kadang suka gitu ngecek harga gue di Krono 24 ya. Iya. Gue cek di Krono kan di situ kan semua harga jam ada. Tapi yang di sana memang jauh lebih mahal sih Iya. dibanding aslinya gitu. Nah itu enggak, gue cuma iseng chat lo aja. Begitu gue ketemu angkanya, hah? Beneran gue chat lo gitu? Lo serius nih? Serius lah. Serius? Oh yaudah, terus lo langsung nanya lagi, mau hari ini nggak? Ya udah deh, gue bilang hari ini karena emang udah nggak kepake juga sih sebenarnya gitu. Nggak tahu kalau pandemi kelar gue jadi kangen deh ya. Nanti gue cariin lewat lo lagi paling ya. Ya tapi nggak bisa harga di 2017 harganya. Oh iya pastilah. Mungkin udah jadi bisa sampai berapa ratus juta lagi. Aduh, mudah-mudahan jangan sih. Itu jangan ya. Mudah-mudahan buat gue. Siap, siap. Oke. Ini juga nih Pepsi nih. Ini lebih nggak jelas lagi sebenarnya Pak Bro. Kenapa tuh? Aduh. Gue tuh nggak ngerti deh. Ini, Oke, dalam bayangan lu nih Pepsi berapa duit? Dalam bayangan lu berapa? Kalau Rolex Steel nih udah pasti retailnya di bawah 200. Oke. Tapi gue nggak tahu kalau komplikasi yang ini ya. Ya semahal-mahalnya 200 lebih dikit lah feeling gue. Oke. Apalagi ini Steel. Oke. Yang paling menurut gue harganya nggak akan naik tinggi faktornya adalah Jubilee braceletnya. Iya. Karena buat gue Jubilee braceletnya kurang bagus. Kurang Ini bagus. sorry aja yang suka ya. Tapi kalau buat gue nih kayak apa sih gitu? Ini kayak Rolex zaman kapan gitu? Iya, kayak Apalagi zaman apa ini tua. ada emas-emasnya itu kan? Iya. Nah jadi buat gue mungkin secondnya ya 250, 270. Second segitu. Second. Oke. Berapa nih? Anda salah besar. Berapa? Kepala 3 sekarang Pak. Yang bener. 300-an Pak, betul. Gue udah bilang kalau emang gue tahu harga jam bakalan begini ya, gue udah kagak jualan jam bro. Gue rumah semua gue jual ya. Lo nimbun. Gue nimbun jam aja. Wah gue tahu nih bulan depan bakal naik nih. Gue aja bingung. Gila gak? Lo yang dagang aja bingung. Ah, gue aja bingung. Gue yang penting cuman udahlah, market maunya apa, gue ada barangnya jual gitu loh. Ini turnovernya berapa lama nih? Turnover Maksudnya lo dapet, dia biasanya laku dalam berapa lama? Sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Depends man. Gila banget. Paling lama seminggu kita deh. ya. Paling lama Semingguan deh. Ya. Ini mah udah kayak barang, Amin tuh kayak apa ya? Orang zaman sekarang orang mau cari Rolex. Mungkin zamannya bapak mama kita nih dulu nih. Orang mau cari Rolex, mungkin carinya apa? Datejust. Datejust. Iya kan? Ini Datejust banget nih, Jubilee nih. Iya, betul. Biasanya sama Datejust. Sekarang orang kalau mau cari Rolex, Submarine, GMT, Pepsi, Batman, Batgirl lah, Hulk lah, Starbucks lah. Banyak kan sekarang orang tuh sebenarnya salah kaprah tau. Kenapa tuh? Justru sebenarnya yang mereka harus cari adalah Submarine Black, Date atau No Date atau nggak GMT Black. Itu sebenarnya. Karena? Susah barangnya bro. Tapi Submarine yang no date itu kenaikannya nggak terlalu tinggi ya? Nggak terlalu tinggi. Cuma barangnya langka. Tapi udah naiknya udah naik 100% loh.
Oh, udah 100%? Udah naik udah 100% bro. Oke. Gue belum ngecek lagi sih. Cuman itu Submarino Dead tuh salah satu yang paling ganteng sih. Ganteng. Gua. Karena dia nggak ada Cyclops-nya ini nih. Iya, lu sama kayak gue lu. Iya, Kayak anak muda gitu. banget ya. Iya, bro. minimalis banget tuh look-nya tuh. Cuman bulat, terus ada bezelnya udah selesai. Kalau pakai Cyclops kayak orang rambut tekat kan. Bercanda. Tapi emang awalnya kan buat itu, buat orang ngelihat. Oh bener di awal gitu ya? Iya, Oh iya awalnya begitu, biar sejarah. Biar lebih jelas ngelihatnya. Iya. Kalau mau ini si Dweller. Dweller nggak pakai Cyclops kan? Nggak pakai kan. Tapi gede bener bos. Iya gede banget. Kayak Sky Dweller juga gede sih. Itu yang gue sedih tuh. Kenapa tuh? Keluarga si Dweller tuh kenapa sampai sekarang tuh harganya nggak naik loh. Oke, terlalu besar kali. Ya, Itu kan kayak mau nampol orang kan? Tapi keren bro padahal bro. Iya, gede gitu. Yang bluenya kan dipakai sama James Cameron. Iya, Deep Sea Blue. Iya. Iya. Terus ada yang ada si Dweller yang 50 anniversary itu yang warna merah tuh. Nggak tahu. Oh, ininya merah. Ya, teksnya. yang teksnya betul yang saya sempat 3. Itu kan juga sebenarnya bagus barangnya. Tapi kenapa tuh itu family semua tuh apa tuh ini lagi tuh? Si dealer yang 4.000 lu tau gak? Yang saya 40. Nggak tahu. Yang kecil. Oh, ada. Yang sebelum di situ ada yang namanya si dealer 4.000. Itu pun juga harganya nggak naik. Dia kayak gendut gitu nggak tapi? Gendut betul. Oh, mungkin orang nggak suka itunya kali kan? Ya nggak tahu lah. Cuma harusnya sebenarnya itu yang barangnya worth it menurut gua harganya gitu. Yang buat gua nggak jelas justru adalah kenapa Rolex Oyster Perpetual yang standar Merah biru. iya, merah biru itu langit bisa yang di biru. atasnya Rolex Explorer 1 harganya. aneh kan? Itu aneh banget. dia. Karena dulunya jam Rolex Oyster Perpetual itu entry level kan. Sangat entry level. Buat orang mau kenal Rolex, Iya. yang mungkin yang ya udah dia udah nabung ngumpulin duit tapi belum bisa ke yang lain gitu, belum bisa ke Pepsi apa ke yang mana, belinya itu entry level tuh. Atau yang baru mau coba-coba pakai jam, beli Rolex gitu kan. Iya. Begitu. Itu gue kemarin kan ngecek juga kan, jadi gue lihat-lihat, kadang-kadang gue nyari Rolex Explorer 1 kan, Explorer 1. Terus gue lihat kok bisa lebih mahal ini, padahal dial kuning lagi. Kuning kan, makanya macam-macam, hijau, biru, kuning, apalah, gila, gue aja bingung. Iya, bisa kayak gitu ya. Itulah. Berarti market maunya itu. Satu, mungkin market emang maunya itu. Kedua, emang itu mungkin karena warna-warni. Terus kan dia kan juga keluarnya masih baru tuh, tahun lalu keluarnya. Jadi ya orang lagi pada hype-nya sekarang, gitu. Dan lebih mudah kali ya. Lebih mudah juga dan lebih murah bro. Nah inget, karena sekarang tuh mau cari Rolex di bawah angka 200 atau di bawah 150 susah. Iya, tapi tetap sih kalau mau nyari Rolex yang dalam tanda kutip lebih affordable sih menurut gua Rolex Explorer 1 udah paling bagus ketimbang yang lain-lain. Yang lain-lain menurut gue gitu. Nah, AP ini juga ya. Ketika Rolex lagi pada naik-naik tuh dia masih agak nahan tuh waktu itu gue ngelihatnya. Tapi lama-lama ikut kekerek tuh, terutama 15400 dulu tuh. Jadi AP itu sebenarnya waktu zamannya Rolex dan Patek Philippe itu naik udah terlalu gila, AP kan tetap stuck. Oke. Sekarang mungkin orang-orang udah pada sadar kali ya. Bahwa Ini jam bagus nih AP nih gitu. Emang bagus Kenapa banget harganya nggak naik-naik gitu kan. Sekarang juga naik harganya bos. dan akhirnya ikut kekerek kan. Kekerek juga. Nah, gue tuh punya feeling apa jangan-jangan orang udah nggak kebeli apa namanya Patek yang Nautilus. ya Nautilus yang berapa 5711 ya? Ya 5711. Ya, udah nggak kebeli yang 5711, larinya Ke AP. ke AP 15400. Larinya ke situ kali ya. Satu desainer kan, jadi ya mungkin orang lihat udahlah mirip-mirip juga bro. Iya, Gerard Genta juga. Gerard kan. Genta juga, betul. Dan padahal Gerard Genta itu dia bikin AP duluan Iya. sebelum bikin Nautilus. Betul. Tapi kenapa Nautilus jadi lebih beken ya? Aneh banget ya. Itu dia duluan loh padahal. Karena brandnya bos, Patek Philippe-nya. Iya tuh. sih. Karena iya sih. Patek Philippe-nya. Iya, beda rasa ya. Beda rasa. Betul. Ini kalau rose gold gini, biasanya sih second-nya lebih murah. Ya, dulu. Sekarang berapaan nih? Second-nya ya, 600-an. 600 juta. Lo kan dulu pernah jual ke gue yang steel juga kan? Tau nggak? Steel yang 15.400 yang brass steel. Lo tau itu tuh sekarang berapa? Berapa? Harganya? Sama kayak ini harganya. Nggak mungkin dong. Beneran gue nggak bohong. Still sama harganya dengan emas. Betul. What? Dan lu waktu itu jual ke gue sekitar 170-an kalau nggak salah. Bener gak sih? Enggak. Apa yang udah kayak udah kepala dua ya? Enggak, udah kepala dua. Ya Gue kan? jual ke lo tuh udah kepala dua. Kepala dua ya? Sekarang udah 600-an. Berarti kalau gue simpan itu gue untung 3 kali lipat ya? Oh iya dong. Waduh, salah banget gue jual waktu itu ya. Ya itu dia. Aduh, bener kata lu ya. Kalau kita bisa meramal masa depan, mungkin Betul. mungkin AP 15400 itu aja gue bisa dapat dari apa namanya? Dari harga yang bener-bener bagus banget loh dulu. Nah, berarti sekarang udah absurd ya. Steel itu lebih mahal daripada emas. Padahal
dari sisi bahan aja lebih mahal emas seharusnya. Zaman sekarang tuh di dunia horologi kayaknya udah tidak ada lagi arti yang namanya material sekarang, bro. Oh, kayak emas apa segala. Mau emas, karbon, apa kayak intinya lebih mahal steel sekarang. Lu mau dulu kan bikin orang mikir kalau misalnya jam mahal apa sih yellow gold, logam mulia apa kan. Nah, sekarang udah nggak ada efek lagi sekarang. Sekarang udah nggak gitu pengaruh lah gitu loh. Sekarang gila lu sekarang pakai jam tangan steel lebih mahal daripada emas. Aneh banget sih. Contohnya deh, ini kan Daytona All Gold. Daytona All Gold. Ini kan Patek Philippe Steel. Iya. Harga mana? Patek Philippe. Pasti. Temen kalau lu sebagai orang awam melihat deh, mana yang lebih lux? Iya, yang emas Ini pasti. dong. Emas semua 18K, Pak. Iya. Coba nih, sebagai gambaran deh, Patek yang ini kan ada strapnya dong. Ada. Tapi kita bicara yang semuanya steel. Steel. 5711 deh. Oke. Berapa tuh? Terakhir gua cek ya, 1,7. Astaga. Gila Gila loh, kan? itu jam steel loh. 2015-16 ya, itu gue jual cuma 200 jutaan, Pak. Oke, 200 juta, Pak. Oke. Patek Philippe 5711 itu all steel dan nggak ada complication. Nggak Itu ada. hanya tanggal dan jam. Tapi yang biru ya, cuman yang dial Biru, biru ya. yang Oke, biru. Itu 1,7. betul. Ini Daytona yang berarti dia complication-nya lebih rumit. Muri. Ya kan? Karena dia ada stopwatch-nya kan. Ya. Semua manual lagi. Betul. All gold. All gold. Berapa? 750-an. Gila. Lo yang bener aja lo. Gila ya mahal. Ini ya. padahal dibikinnya lebih rumit Lebih rumit. dan material lebih mahal. Iya. Kalau misalnya BU juga tinggal dileburin doang, gampang kan, ya kan? Ini Nggak dileburin nggak dileburin. bisa. Iya, paham sih. Jadi intinya adalah kenapa harga jam itu makin mahal walaupun selama pandemi, karena memang orang yang punya uang memang tetap pengen jam, Pengen jam. tidak berhenti. Tidak berhenti. Karena kan mereka pasti udah punya banyak saving dong. Tabungan segala macam, dia mau spend segala macam, ya pandemi mungkin dia ada efek di bisnisnya, tapi kan dia tetap masih ada tabungan segala macam. Dan orang yang beli jam tangan segini mahal yang nggak mungkin uangnya pas-pasan juga, Pak, gitu loh. Ya kan dia butuh spend buat biar nggak stres gitu loh. Ngapain dia beli gini? Oke. Nah, terakhir nih untuk menutup nih. Menurut lo dalam setahun, 2 tahun ke depan akan masih naik kah atau mulai stabil? Trennya gimana kalau lo lihat beberapa bulan ke belakang? Untuk diproyeksikan ke depan. Kalau gue lihat untuk 2 tahun ke depan ya, beberapa brand sepertinya akan bubble. Sepertinya, karena sudah terlalu Udah jenuh ya? Udah terlalu tinggi, man. Orang udah pada terlalu shock dengerin harganya gitu. Iya, gue aja shock dengerin tadi sih. Tapi untuk yang si Raja ini, yang lambang crown ini, si Rolex, Si Rolex. kayaknya terus akan bertahan. Oke. Sepertinya. Tapi seberapa ngeselin sih orang mau beli jam ke lu, terus dia bilang, bro, mana yang pasti naik? Pasti banyak dong. Gua kemarin tuh baru bikin Q&A di Instagram gua. Iya. Hampir 80% pertanyaannya adalah, bro, saya mau beli jam tangan. Mana yang pasti naik? Mana yang bagus untuk diinvestasikan? Kesel nggak? Bahkan ada yang nanya gini, bro, gua ada jam, gua pengen beli sama lo jam tangan ini, misal A gitu kan. Nah, gua kalau misalnya pakai 6 bulan lagi, harga bisa sampai sekian nggak harganya? Oh, jadi ada target harga tuh. Iya, gua cek di Google, gua kasih nomor primbon ke dia aja. Nih bro, ada tukang ramal nih, gua bilang. Lu cek aja. Karena pasti semua pedagang sebelah, tiba-tiba lu dateng bilang, Iya, bro yang pasti laku yang mana? Karena tuh Kan sekarang sebel juga ya. menurut kita ya, maksudnya gue tuh sekarang berasa tuh dunia horologi sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai apa ya, udah lebih kayak investasi, bro. Maksudnya orang dikit-dikit kayak nyarinya mana yang itu gini deh, contoh kayak lu, bro. Lu kan cari jam, lu kan suka jamnya apa? Anggar-anggar gue suka, betul. Lu oke, misalnya mahal, tapi lu rela beli karena lu suka dan lu tahu, oh ini jamnya bagusnya apa. Iya. Dan gue tahu sejarahnya juga. Yes, dan lu sampai tahu historinya, pokoknya lu sampai research semua gitu. Jam sekarang mah kagak, bos. Yang penting Oke, harga si pasti A naik. bilang bagus, naik, oke gua beli deh. Intinya kan gua punya duit. Terus kedua, oh ini gua beli udah pasti mahal. Gengsi, beli gitu loh. Dia udah nggak mikir lagi Lebih ke nih. gengsi. Gengsi juga dong. Dia udah nggak mikir lagi nih. Yang harusnya ini jam tangan murah, jadi mahal. Ya mahal makin mahal. Dan brand-brand lain yang karena orang udah nggak bisa beli yang makin mahal ini, dia lirik ke brand lain. Brand misalnya. lain. Dan brand lain itu jadi ikut kekeret. Itu dia. Yang terjadi sama AP kan. Itulah Epi sekarang begitu hasilnya. Oke, jadi buat kalian yang mau beli jam, ya janganlah nanya-nanya yang mana pasti naik. Lo dikasih primbon sama dia lo ntar lo. Nggak, kalau nanya misalnya, ya kalau misalnya kasih saran untuk, oke, yang sekarang ini bagus buat invest apa nih, ya kan? Ya mungkin kan kita kan lihat dari barang yang sekarang apa dong. Iya, gitu. iya. Cuma kalau yang pasti naik, ya gue nggak tahu, Pak. Betul. Cuman ya ada bedanya juga investasi sama spekulasi kan. Itu dia, ini bener ngomong. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu apa yang kita beli berdasarkan cuman gut feeling doang, apalagi ini kan memang aset tetap ya, dalam artian dia tidak menghasilkan apapun ya. Betul. Lo pegang nilainya terapresiasi ya udah gitu.
ya hati-hati terjebak untuk berspekulasi aja menurut gua. Dan kayak lu pun pas waktu kemarin beli yang Dedet All Gold ini, lu belinya pun juga, lu even nggak spekulasi. Enggak sama sekali. Gue beli karena penuh perhitungan sih. Pertama memang gue suka banget. Ada ada date-nya. Iya. Gue suka sejarahnya. Dan banyak presiden yang make kan, makanya namanya braceletnya presidential bracelet kan. Ada jadi ke Presiden 2024. Presiden Ampera. Presiden rumah gue sendiri. Nggak, ada rasa itu, rasa bahwa seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah kalau date justru sejarahnya banyak orang di perusahaan-perusahaan besar tuh kalau ada karyawan yang pensiun, dihadiahinnya date yang 36. Betul. Nah, jadi gue udah rasa itu juga kayak, gue nih pengen suatu saat gue bisa pensiun dini kan. Ya benar-benar berhenti kerja lah gitu. Jadi gue hadiahin ini buat diri gue waktu itu. Bener-bener satu, tapi yang lain gue jual. Untuk siap-siap aja nih, feel-nya udah pengen main-main gitu. Itu menurut gue sih. Iya. Well, anyway, itu aja dari kita ya. Terima kasih semua yang udah nonton. Kalau ada yang mau nanya-nanya soal jam lagi, bisa ke Steven di Instagramnya di @hobijam. Official Hobijam. Hobijam Official. Karena kemarin katanya Instagramnya habis Ya gitulah bro. di-hack ya? Iya. Lu buka-buka link kali. Kan suka banyak link aneh-aneh itu. Kadang-kadang. Pantes. Kan kalau pakai IG pribadi kan ketahuan gini, ya kan? Kita pakai IG usaha nih, ya kan? Ini apa? Iya. Gitu. Terus ke-hack lah itu ya. Betul. Tapi nggak hilang dong Instagramnya. Hilang sih enggak. Oke. Syukur-syukur udah 2 kali sih. Oke. Jadi balik. Oke. Ya udah, terima kasih semua yang udah nonton ya. Dadah. Bye, thank you.